Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Taufik dengan NIM 1203030036 dari kelas HTNA semester 4. Dan di sini saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan 9 sampai 15. Dan video ini saya buat semata-mata hanya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak Lutfi Farorizal SSC MH. Dan mungkin saja lanjut ke materi pertama dari materi pertemuan ke-9. Yang pertama adalah faktor-faktor daya ikat konstitusi. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi daya ikat sebuah konstitusi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu hukum, politik, dan moral. Nah, hukum ini sendiri menurut Caseware berpandangan bahwasannya positivisme hukum konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat dan untuk dan atas nama rakyat. Nah, oleh karena itu hukum menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu pengikat konstitusi. Yang kedua itu politik. Nah, politik ini secara bahasa biasanya disebutkan bahwa kekuasaan tanpa hukum merupakan zalim. Nah, sedangkan hukum tanpa disertai kekuasaan akan lumpuh. Nah, maka politik ini menjadi salah satu faktor penting yang perlu kita ketahui, di mana bahwasannya politik ini adalah salah satu sistem yang mengatur roda pemerintahan dari suatu negara. Lalu keeksistensian dari politik itu sendiri dapat mempengaruhi daya tarik dari suatu konstitusi dalam sebuah negara tersebut. Dan yang ketiga adalah moral. Nah, Paul Sultan berpandangan keputusan moral merupakan otonom atau teonom. Nah, teonom ini berarti hukum abadi, bermaksud kehendak ilahi yang senantiasa mengarahkan segala ciptaannya ke segala arah sesuai dengan arah tujuan mereka, yakni landasan yang terdalam dari suatu hukum dan peraturan. Nah, dalam moral juga dikenal adanya sanksi, tapi bersifat lahiriah, melainkan batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Lalu maka dapat ditarik kesimpulan, apabila masyarakat di suatu negara sangat menjunjung tinggi nilai moral maupun etika, maka daya tarik dari konstitusi sangat melekat. Namun apabila sebaliknya, maka daya tarik konstitusi dan etika ini kurang berpotensi. Lalu di pertemuan ke-10 yaitu konstitusionalisme dan negara. Dan kita mulai dari pengertian konstitusi. Nah, konstitusi ini merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan sebuah organisasi negara. Lalu ada konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme ini merupakan sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu negara. Nah, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari komponen-komponen seperti pemerintahan yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun de facto. Lalu dasar kepentingan konstitusi. Yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Dan yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan yang ketiga adalah konstitusi memuat hak warga negara. Lalu pengertian konstitusionalisme menurut Ramlan Surbakti. Nah, konstitusionalisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Lalu menurut pendapat beberapa tokoh seperti Caseware, nah itu dia berpendapat sebagai instrumen di mana pemerintah dapat dikendalikan. Lalu menurut C.F. Strong, kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya. Lalu James Bryce, beliau berpikir merupakan sebuah kerangka berpikir masyarakat politik diatur oleh hukum. Lalu Jim Lee, yaitu beliau mengatakan semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Nah, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Lalu Elidar Haidir dan Sudi Fahmi,
beliau berpendapat yakni konstitusi ini yakni alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai sebuah cita-cita. Lalu kita lanjut ke pertemuan 11 yaitu tentang Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Nah, menurut dalam Sahifah Madinah, menurut para ahli, yaitu menurut Montgomery Watt, Piagam Madinah adalah the Constitution of Medina. Lalu menurut R.A. Nicholson, Piagam Madinah adalah sebuah charter. Lalu menurut Anthony Nutting, Piagam Madinah adalah agreement. Lalu menurut Ahmad Sukarja, Piagam Madinah adalah sahifat semakna dengan charter dan piagam. Lalu menurut Suyuti Pulungan, Piagam Madinah itu merupakan sebuah konstitusi. Lalu menurut Ahmad Syafi'i, Piagam Madinah sebuah alkitab atau buku, al-Syafi'ah atau bundelan kertas. Nah, di muatan Madinah yang pertama ini ada kesepakatan. Nah, dikarenakan tingginya heterogenitas di antara masyarakat Madinah pada saat itu, maka tercapailah sebuah kesepakatan yang mengatur antara hak dan kewajibannya masing-masing. Lalu ada persamaan. Poin di sini itu membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, baik yang Muslim ataupun non-Muslim ataupun yang lainnya. Lalu ada keadilan. Nah, di sini ini membahas tentang mengenai hak memperoleh perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat dari negara dan dari pemerintah. Lalu, apakah Piagam Madinah ini merupakan sebuah konstitusi? Nah, terdapat beberapa golongan nih di sini yang berbeda pendapat. Dan diantaranya ada golongan yang menerima. Nah, golongan ini berpendapat bahwasannya Piagam Madinah ini telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Lalu untuk golongan yang menolak, berpendapat bahwasannya Piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Maka di sini dapat disimpulkan sarjana barat terlalu alergi dengan hal tersebut, dikarenakan dapat mencoreng nama baik negara barat sebagai kiblat dari peradaban. Lalu ada hipotesis. Nah, golongan ini berpendapat bahwasanya para sarjana barat ini alergi, mereka tidak menghendaki atau mengakui kemajuan sejarah Islam baik secara historis ataupun secara prospek. Lalu di pertemuan ke-12 itu ada Konstitusi Indonesia. Nah, konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yakni sebuah dokumen yang berisi mengenai aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara. Tetapi dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis. Nah, lalu menurut para ahli hukum maupun ilmu politik, konstitusi ini harus diterjemahkan, termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi ataupun alokasi. Nah, konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Terdapat pula konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Nah, kita masuk ke dalam sejarahnya. Nah, Konstitusi Negara Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 45 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, UUD 45 ini merupakan sebuah aturan dasar atau pokok negara yang ada di bawah Pancasila sebagai grand norm atau sebuah norma. Lalu lanjut pada ke periode berikutnya, yaitu periode tahun 18 Agustus 45 sampai Desember 1949, yang dimana berlakunya UUD 45. Nah, dalam UUD 45 ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pembukaan, ada bagian tubuh. Di bagian tubuh ini ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan beberapa bagian penjelasan seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwa hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 ini diantaranya yaitu berisikan mengesahkan UUD 45. Nah, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian hasil ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu di periode 2 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yang dimana berlaku UUD 45 ini
sebagai konstitusi RIS yang dimana terdiri dari atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Nah, pada masa ini hasil dari konferensi meja bundar atau KMB yang dimana melahirkan suatu negara Republik Indonesia Serikat dan konstitusi RIS sebagai hukum dasar dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, pada masa ini terbentuklah suatu negara Indonesia, yaitu negara serikat atau federasi. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat ini resmi dibubarkan dan diganti dengan NKRI. Lalu periode Agustus 1950 sampai Juli 1959, mohon maaf. Nah, di sini itu merupakan berlakunya UUD 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian lainnya. Nah, pada masa periode ini merupakan periode di mana Presiden Soekarno memerintahkan untuk menggunakan konstitusi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia 45 yang dimana dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan pada masa periode ini di mana diberlakukannya sistem demokrasi parlementer yang disebut juga dengan demokrasi liberal. Nah, dalam UUDS tersebut terdiri atas mukadimah dan batang tubuh. Lalu pada masa Juli 1959 sampai sekarang. Nah, di mana dikembalikannya UUD 1945 dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1949, berlakulah kembali UUD 1945 di Indonesia dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Kemudian UUD 45 ini sudah dilakukan 3 kali perubahan. Yang pertama UUD 1945 sebelum perubahan, lalu Undang-Undang UUD 1945 sudah perubahan yaitu tahun 99, 2000, 2001, 2002 dan undang yang ketiga yang terakhir Undang-Undang hasil perubahan disebut UUD NKRI tahun 1945. Lalu di pertemuan ke-13 mohon maaf, ada amandemen UUD 1945. Yang pertama, perubahan UUD 1945. Perubahan pertama ini terhadap Undang-Undang 45 terjadi setelah terjadinya berkembangnya tuntutan reformasi yang diantaranya berkenaan dengan reformasi konstitusi. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD 45, kedudukan dan kekuasaan Presiden RI ini sangatlah dominan. Lebih dalam praktek penyelenggaraan dari negaranya. Parameter yang terlihat dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. MPRS yang menurut UUD merupakan lembaga tertinggi dikendalikan oleh Presiden, sehingga dengan amandemen UUD 45 dilakukan upaya pertama mengurangi atau mengendalikan kekuasaan Presiden, kedua hak legislasi dikembalikan ke DPR, ketiga yang sedangkan Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Lalu perubahan kedua UUD 45 ini. Dalam sidang tahunan tahun 2000 dikeluarkanlah putusan mengenai UUD 45 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua yang diambil dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Nah, MPR RI ini mengubah dari atau menambah beberapa pasal. Yang pertama ada pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, lalu ada pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 4A, pasal 25E, lalu ada bab 4A, pasal 25E, bab 5, lalu ada pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, lalu ada pasal 27 ayat 3, ada bab 5A, pasal 28A, pasal 28B dan yang lain sebagainya.
Lalu perubahan ketiga UUD 45. Nah, dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 45 dengan dengan perubahan yang kemudian kita kenal dengan perubahan ketiga yang diambil dan ditetapkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Seperti itu. Pada perubahan ketiga ini MPR RI mengubah atau menambah beberapa pasal atau banyak pasal di dalamnya, yaitu pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, lalu ada pasal 6 ayat 1 dan 2, lalu ada pasal 6A ayat 1, 6A ayat 2, 3 dan 5, lalu ada pasal 7, pasal 7B ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Lalu pasal 7C, pasal 11, pasal 17 dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada perubahan keempat, UUD 45. Nah, dalam sidang tahunan di tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 45 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat yang diambil dan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Lalu pertemuan ke-14 yaitu pengujian konstitusional. Nah, di sini judicial review ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau higher law. Lalu amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi bertugas yang pertama itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang B, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. C, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir D, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Lalu ada dari tujuannya ini sendiri. Nah, tujuannya ini sendiri yang pertama itu menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan penimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, lembaga peradilan. Dengan kata lain, constitutional review ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pendayagunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa dengan cabang kekuasaan lainnya. Nah, tujuan ini dimaksudkan untuk menstabilkan kembali ketiga lembaga kekuasaan tersebut supaya tidak terjadinya adanya dominasi antara satu sama lain. Dan jika itu terjadi, maka sebuah negara akan beralih kepada anarki atau bisa ke oligarki. Lalu yang kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga dari penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang menjamin dalam konstitusi. Nah, adapun tujuan lainnya ialah untuk melindungi kepentingan individu negara baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, karena ketika konstitusi tidak digunakan lagi oleh warga negara, maka konstitusi itu sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang kembali. Lalu tentang pengujian atau judicial review ini undang-undang di Indonesia. Nah, pengujian undang-undang terhadap UUD itu yang kewenangan pengujiannya diletakkan pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada pasal 24C ayat 1. Lalu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yaitu atau judicial review on the legality of the regulation yang dimana kewenangan pengujiannya diberikan oleh Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A ayat 1. Lalu di pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-15 yaitu tentang hak asasi manusia atau HAM. Nah, pengertian HAM ini secara bahasa ini disebut juga droit de homme atau human right dan Mensenrechten atau di bahasa Belandanya. Secara istilah ini, hak asasi manusia ini merupakan hak yang secara kodrati telah melekat pada manusia sejak manusia itu berada di dalam kandungan tanpa memandang perbedaan latar belakang dan karakteristik tertentu yang berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi. Lalu HAM menurut John Locke. Nah, John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia setidaknya mencakup 3 hal, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, dan hak milik. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM,
Kendati manusia menyebutkan pengertian hak asasi manusia itu yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu the Universal Declaration of Human Rights. Yang pertama isinya itu yaitu tentang yang menyangkut hak-hak politis dan yuridis, yaitu yang menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan yang ketiga adalah yang menyangkut tentang hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Dan di sini kita ini semua ini merupakan sebuah ciptaan Tuhan. Maka hindari pelanggaran dari hak asasi manusia. Nah, gunakan kekuatan hak HAM ini secara optimal untuk melawan penguasa yang menindas hak dan pikiran dari rakyat. Mungkin sekian yang dapat saya review ulang atau saya ulas kembali tentang materi-materi sebelumnya dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Mungkin dari salah kata atau segala kekurangannya saya mohon maaf, dan mungkin atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin langsung saya ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.